Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mencatat 41 laporan terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan selama 2 bulan terakhir. Data tersebut diungkap oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Zamhair Islami Hatta. PHK tersebut dilakukan oleh perusahaan selama 2 bulan terakhir ini. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Timur yang akan melaporkannya untuk Anda pemirsa. Rekan Siti Aminah, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, Yustina di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mencatat sebanyak 41 perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan atau buruh yang ada di Kota Makassar. Dan data tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar bertepatan pada Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2025 kemarin. Jadi disampaikan bahwa perusahaan tersebut terdiri dari beberapa sektor, ada dari sektor perdagangan, kemudian ada dari sektor pabrik, kemudian ada juga distributor hingga alih daya dan macam-macam instansi lainnya tentunya yang ada di Kota Makassar. Dan 41 perusahaan tersebut atau laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, di mana untuk melakukan tindak lanjut terkait ketenagakerjaan, tentu Dinas Ketenagakerjaan melakukan 5 tahapan. Yang pertama adalah melakukan pertemuan antara pihak perusahaan dan juga buruh terkait, dan pertemuan ini dilakukan selama 2 kali, tentunya tanpa ada campur tangan ataupun keterlibatan langsung dari Dinas Ketenagakerjaan. Nah, jika pertemuan tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka dilanjutkan dengan mediasi, di mana di sini Dinas Ketenagakerjaan hadir untuk memediasi kepada para buruh dan juga perusahaan terkait yang melakukan PHK terhadap karyawan. Dan mediasi ini bisa saja dilakukan sampai 3 kali jika kemudian belum ada titik temu yang disepakati dalam mediasi atau fasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Bahkan kasus ini, PHK ini akan berujung ke pengadilan jika memang seluruh tahapan yang telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tidak membuahkan hasil atau tidak ada kesepakatan antara pihak buruh atau pekerja dan kemudian dengan perusahaan itu sendiri. Namun di sini tentunya Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar selalu berupaya dan memaksimalkan bagaimana agar buruh atau karyawan yang di PHK ini tetap mendapatkan haknya sebagai pekerja. Misalkan pesangon yang akan didapatkan setelah di PHK oleh perusahaan atau instansi terkait. Dan Tribuners, pada Hari Buruh kemarin juga Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menerima beberapa aspirasi dari beberapa serikat buruh atau konfederasi yang ada di Kota Makassar. Mereka tentunya masih menggaungkan terkait hak-hak para buruh, bagaimana upah mereka, bagaimana kemudian undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur terkait tenaga kerja itu sendiri menjadi keresahan, atau ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat atau buruh itu sendiri. Dan hasil hasil aspirasi para buruh tersebut tentunya akan diteruskan oleh Dinas Ketenagakerjaan ke pemerintah pusat, atau dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani terkait ketenagakerjaan itu sendiri. Dan dalam waktu dekat juga rencananya pada 5 Mei mendatang Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar akan melakukan dialog bersama dengan para buruh atau konfederasi dan juga instansi perusahaan terkait yang ada di Kota Makassar. Mereka akan melakukan dialog ketenagakerjaan berlangsung di salah satu hotel yang ada di Kota Makassar. Dan dialog ini juga akan menghadirkan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, dan sebelumnya tentunya juga Wali Kota Makassar Munafri Arifudin juga sangat konsen terhadap isu-isu atau permasalahan yang dialami para buruh. Beberapa hari lalu Wali Kota memanggil ada pertemuan atau audiensi bersama dengan para buruh dan juga perwakilan perusahaan atau tripartit sebelum untuk melakukan uh, melakukan diskusi terkait
saja yang persoalan yang dihadapi oleh perusahaan, begitu juga dengan persoalan yang dihadapi oleh para buruh. Dan rencananya wali kota mengajak seluruh perwakilan dari serikat buruh dan juga dari perusahaan untuk berdialog bersama setiap 1 kali sebulan. Jadi ada ruang-ruang diskusi yang dibuka oleh pemerintah untuk mendengar aspirasi para buruh, mendengar aspirasi para perusahaan agar terjadi keseimbangan di dalam sektor ketenagakerjaan ini. Baik, Justina di studio. Terima kasih rekan Siti Aminah, jurnalis Tribun Timur. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi ini, berikut keterangan dari pihak terkait selengkapnya. Otomatis peningkatan kesejahteraan bagi pekerja, terutama hak upah itu kalau bisa lebih tinggi. Sedangkan kan kalau kita berbicara upah itu ada mekanisme yang harus ditetapkan melalui juknisnya dari pemerintah pusat. Contoh paling tidak itu ada gambaran berapa sih nilai inflasi. Karena harus mendukung begitu. Nah kalau tiba-tiba mau kasih naik upah tidak ada perhitungannya, tidak ada pengusaha di Kota Makassar lari semua nih. Ada rumusnya Pak. Nah, tahun ini saja saya 2 bulan data 2 bulan itu kurang lebih 41 orang PKH. 41 orang PHK. Di PHK Di berapa perusahaan itu Pak? 41 orang, 41 kasus. Kita tidak berbicara. Iya, kalau kita berbicara kasus. Iya. Karena biasa dalam satu perusahaan itu tetap 3 orang kita, tapi biasa ritmenya itu ini hari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.